Tahap selanjutnya, poin 7 adalah membuat RAB, rancangan anggaran belanja. Ada yang nyebut RKA, rancangan kerja dan anggaran. Ada yang nyebut rancangan kerja. Kalau yang kita rancang kerjanya aja berarti ya rancangan kerja, RK. Kalau sama anggaran, sama belanja-belanja, pengadaan, pembangunan berarti ya RKA. Kalau belanjanya aja rancangan anggaran belanja. Nah, bedanya di situ. Bahasa gaulnya adalah pembuatan RAB. Ini harus dibuat di awal. Kenapa? Kita punya banyak plan dari hasil tadi. Yang pertama adalah modal awal. Misal 500.000, lokasi bisnis 1 hektar misal. Kemudian studi kelaikan bisnis, kita harus seperti ini. Harus bikin produk yang premium misal. Tapi nanti di poin ke-7 di sini, ini ada istilahnya namanya pembuatan RAB. Jadi apa yang kita inginkan itu semuanya ditulis, tapi nggak harus semuanya direalisasikan sekarang. Kita punya plan untuk bikin satu kafe semacam gerai ya, semacam janji jiwa. Misal butuh duit 150 juta atau 200 juta, tapi kenyataannya kita punya 500.000. Saran saya adalah realisasikan dengan modal kita yang ada. Berapa? Ya 500.000 itu. Baru nanti di RAB, rancangan anggaran belanja ini, itu yang nanti di breakdown. RAB tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, misal 500.000 dulu. Nanti triwulan kedua kita dari hasil penjualan, dari cash flow yang masuk, profit dan lain sebagainya dipotong operasional, baru nanti ada profit misal 10 juta, 10 ditambah 500.000. Nanti bikin RAB tahap 2, tahap 3, tahap 4. Sehingga di unit bisnis itu yang kebutuhannya misal sekitar tadi 200 juta bisa terpenuhi. Tapi nggak harus saat itu, tapi direncanakan di awal, nah, kayak gitu. Dan realisasikan sesuai kapasitas kita, kapasitas skill, kapasitas keuangan, kapasitas kita nanti disesuaikan dengan di RAB-nya juga. Poin ke-7 ini pembuatan RAB. Ini contoh RAB ya. Jadi yang dimaksud RAB ini rancangan anggaran belanja dan harus detail, sangat-sangat detail. Jangan ada yang kelewat. Bukan kita perhitungan enggak, tapi waktu perusahaan kita nanti gede, waktu kita mau kerjasama, waktu kita mau apa aja itu biar tujuannya biar semuanya ke-record ya. Jadi ini contohnya, misal ada pertama RAB material and equipment, alat ataupun bahan baku. Terus yang kedua di sini ada RAB interior and building misal, karena ini konsepnya ini RAB bisnis kuliner ya. Misal di sini ada interior, building, preparation, semuanya saya masukkan di sini. RAB yang ketiga ada RAB service and additional. Jadi kalau seandainya kita pakai jasa konsultan, izin usaha dan lain sebagainya nanti dimasukkan. Jadi inti dari RAB adalah memasukkan semua komponen, entah itu barang ataupun jasa. Barang atau jasa semuanya dimasukkan di sini. Saya mulai dari sini, misal mau bikin kafe, mulai perlengkapan administrasi ya. Ini kalau di total ada sekitar 900 item, 890 item, banyak sekali. Dimulai dari perlengkapan administrasi, kemudian yang kedua ada plakat, ketiga ada promosi and advertising, ya, ini dimasukkan juga di sini. Ada juga apa di sini, modal awal buat uang kembalian di kasir atau petty cash buat belanja setiap hari ya, es batu habis, gula, apa itu yang kecil-kecil dimasukkan semuanya. Jadi jangan sampai kita buka bisnis, kemudian nggak ada uang kembalian di kasir, juga konyol. Akhirnya nanti duitnya pinjem karyawan. Nah, jangan, nanti di perhitungan di pembukuannya bingung. Loh ini kok modal awal 0, tapi ada belanja 500.000 buat beli bahan baku misal. Itu nanti pencatatannya bingung. Pencatatannya nanti jadinya nggak karu-karuan. Poin kelima ada kasir. Di sini
Kasir di sini equipment yang dipakai, kayak misal sistem kasirnya kita bayar bulanan atau pakai yang gratisan atau pakai ini sistem POS ya, yang bayar bulanan atau bayar tahunan, atau yang gratis pakai laptop, beli cash driver dan lain sebagainya ya, sampai kebutuhan semacam printer. Ini semuanya dimasukkan. Dan yang saya masukkan di sini adalah yang sering dipakai dan harga rata-rata tertinggi. Ini saya buat tahun 2022. Nah, jadi harganya nggak harus harga ini, nggak. Di sini saya juga nggak jualan di sini. Tapi kalau nanti teman-teman bingung isi seperti ini, saya bantu nanti. Jadi di sini ada sistem kasir, ada uniform ya, seragam, mulai ada polo shirt, t-shirt, kemeja, pakaian buat koki, name tag, apron, sampai ke cap, topi buat di kitchen, atau apapun nanti bisa ditambahkan. Di sini RAB-nya itu sudah istilahnya 90% kebutuhan sudah saya tulis di sini. Itu. Terus ada bar equipment. Kalau konsepnya coffee shop, ini yang dipakai apa aja. Terus ada lagi alat kopi manual brew atau dibuat teh juga. Di sini yang saya pakai bahasa teknik, bahasa umum. Jadi kalau teman-teman bingung nanti di sini, tinggal ini kayak misal flare apa Bellman, tinggal diketikkan aja di Google, tinggal diketik di YouTube. Flare adalah, rock presso adalah, nanti dia ada keluar barangnya seperti apa, harganya seperti apa. Jadi sekarang gampang nyari harganya berapa, fisiknya seperti apa, bentuknya. Ini alat-alat bar. Dan di sini nggak harus semuanya dimasukkan. Kalau seandainya dimasukkan, tinggal ditulis aja sini misal 1, sini 1. Saya butuh stand pour over, saya butuh French press misal butuh 6 biji. Tinggal dimasukin aja. Yang nggak butuh ya tinggal dinolin aja. Saran saya jangan di delete. Fungsinya untuk reminder. Mungkin sekarang kita nggak butuh, tapi nanti ke depan kita bakal masukkan ke menu-menu baru. Misal ini bar utensil, terus ada lagi apa ya, bar equipment, perlengkapan yang gede-gede seperti chiller under counter, ada blender, ada showcase, ada macam-macam ya di sini. Ada bakery tools, ada kitchen equipment. Nah, di sini kitchen equipment sampai ke hal-hal yang kecil-kecil, kemasan produk. Nah, kita mikirnya kemasan cuma cup aja, padahal di sini ditulis ada paper cup, ada cup plastik, ada straw-nya yang kecil atau yang gede, yang boba itu buat boba, ada tisu, ada plastik bag, ada paper food, macam-macam ya di sini. Terus ada waiters tools and cleaning di sini. Nah, jadi semuanya jangan ada yang lupa, sampai asbak, sampai tabung gas apa aja dimasukkan. Poin ke-10 di sini ada maintenance tools. Kadang kita nggak kepikiran ya, kalau punya cafe itu dikira semacam di sini ada hammer, ada palu, butuh obeng, butuh tang. Ini semuanya dimasukin. Tangga, ada bulb, lem, lampu, ada toolbox. Ini dimasukkan ke RAB juga. Jangan sampai nanti misal ada trouble grindernya ngadat nih, butuh obeng aja, nggak ada obeng, akhirnya kita nggak jadi jualan hanya karena nggak ada obeng. Mungkin banyak yang nggak kepikiran ada audio video di sini, mungkin butuh sound, butuh AC, fire extinguisher, trace chemical powder kayak gini, fingerprint, laptop, printer, bahkan produk-produk kalau dibutuhkan, produk jadi seperti air mineral. Mungkin kita juga nanti jualan apa nih, di kasir tambahan jualan rokok,
semuanya masuk ya di sini. Nah, yang tujuannya next ini apa ini? Ini bahan baku. Bahan baku semuanya ada ratusan, sampai poin ke 890. Jadi kita tahu yang dibutuhkan untuk membuat bisnis yang sesuai yang kita inginkan. Itu ketahuan di sini nanti modalnya berapa. Misal di sini kita total nih, kita punya uang 500.000, tapi di sini misal ternyata untuk bahan sama alat butuh 56 juta. Nah, ini nanti dibuat beberapa tahap. Tapi tetap ini dimasukkan. Nah, setelah RAB Material Equipment selesai, baru ke RAB Interior and Building ya. Kenapa di sini saya masukkan? Karena ini wajib. Wajib juga. Kadang orang cuma dimasukkan anggaran sewa tempat misal. Padahal tempat itu waktu kita sewa atau kita beli, itu kondisinya kosong, belum diapa-apain. Kalau bisnis itu bisnis kita sendiri nggak masalah, tapi kalau bisnisnya joinan, nah ini nanti jadi masalah. Misal kayak gini, saya sewa tempat 200 juta, 50 juta misal, 50 juta. Ini kan tempat cuma tempat ya, kosong. Biasanya kalau tempat kita sewa itu kan kotor, belum dicat, banyak sampah, rumputnya tumbuh liar, sehingga dibutuhkan anggaran, dibutuhkan biaya dibuat membersihkan. Dari situ kalau seandainya saya sendiri yang membersihkan, seandainya saya joinan nih, saya joinan sama temen nih, teman saya ada di Jakarta, saya di Malang. Waktu saya bersihkan sendiri, nanti timbulnya nanti ini saya yang kerja, kok anggarannya nanti masuk kemana? Nah, itu sering seperti itu. Jadi di sini harus ada istilahnya anggaran dibuat pembersihan, cleaning bangunan. Jadi di sini ya, misal pertama ada preparation di bangunan, di sini ada sewa tempat. Ini fungsinya apa? Meskipun bangunan kita sendiri, ini nanti bisa di breakdown di bangunan ini, rumah saya nih misal, atau rumahnya orang tua nih, kalau saya sewa berapa per tahunnya, harga rata-rata berapa, itu harus ditulis. Jadi di breakdown di biaya sewa per tahun, kemudian bisa di breakdown di biaya sewa bulanan, seperti itu. Jadi biar modal nggak terlalu tinggi. Terus cleaning bangunan, di sini saya masukkan, kemudian cleaning kitchen and service equipment kitchen, misal biaya pengiriman furniture, kita beli meja kursi, tapi kadang di biaya pembelian itu belum termasuk pengiriman ya. Biaya pengiriman, biaya setting, pemasangan, semuanya dimasukkan. Dari awal sampai akhir, interior dimasukin, meja, kursi, bar, eksterior dimasukin, juga di sini ada mulai pembuatan kanopi, misal butuh pembuatan pergola, toilet, water water system, sistem air, electrical, sama mechanical di sini. Seret, ya. Ini nggak kelihatan tapi duitnya gede. Pemasangan titik lampu, stop kontak, sistem listrik juga, tambah daya nggak? Listrik yang dibutuhkan berapa? Ini ditulis pemasangan sistem udara, exhaust kayak gitu, exhaust buat dapur, buat di dalam ruangan, water system di sini ada juga, sampai di dekorasi. Jadi kita tahu secara fisik bangunan kita itu, bisnis kita di unit bisnis tadi habisnya berapa. Biar nggak ada istilahnya itu, nggak ada iri-irian. Nah, kalau joinan ya, kayak misal gini, saya bikin bisnis joinan antara saya sama teman, misal yang satu teman di Jakarta, saya di sini. Teman saya punya uang 100 juta, teman saya 100 juta, saya nggak punya apa-apa. Saya bisa bikin produk ya, misal saya barista. Di situ wajib dimasukkan modalnya jangan 100 juta, tapi
kayak gini. Misal saya buat coretan dulu ya. Sebentar. Saya bikin coretan kayak gini. Misal modal saya, misal di sini 0 rupiah. Kemudian di sini modal teman saya, di sini modalnya 100 juta. Ini bukan berarti teman saya punya 100% saham, saya 0%. Enggak seperti ini. Tapi di sini adalah di tracking dulu. Misal teman saya cuma punya uang 100 juta, tapi di sini nanti saya ini biar jelas. Misal saya di sini bisa saya setup menu. Saya setup menu minuman, beverage. Nah, misal setting menu beverage, kalau saya setting di klien saya itu nilainya misal 10 juta, berarti modal awal nggak 100 juta, tapi ditambahkan ini juga 10 juta. Kemudian saya punya lagi, misal ini saya geser dulu, saya punya tabung gas, misal di rumah tabung gas 12 kilo, misal harganya 500.000, punya 2, berarti di sini nambah 1 juta, 2 piece, misal sama isinya. Terus saya punya apalagi, saya punya mesin kopi, punya grinder, misal grinder ini second, bukan baru ya, grinder second, misal mereknya Eureka. Bukan dimasukkan harga baru di sini. Kalau second ya dimasukkan harga second. Misal harga second di sini Eureka Zenith. Sekarang harganya secondnya yang layak, yang bagus, misal harga 6 juta. Apa ini aja? 100 tambah ini tambah ini? Enggak. Ditambah lagi. Misal kita sewa bangunan tadi kosong. Kemudian saya yang transaksikan ke notaris, misal bikin surat perjanjian sewa, itu seharinya saya harus dihargai. Misal 1 hari itu saya minta 100.000. Ini masuknya ke pekerjaan juga. Terus besoknya saya misal bersihin bangunan, berarti cleaning service. Cleaning service ini saya panggil tukang selama 2 hari, misal ini juga 2 hari. Tukang 1 harinya 150.000, kalau 2 hari 300.000, ya dimasukkan. Nah, semacam ini. Kalau saya di angka sama, misal 150.000. Tukang ini karena saya nggak punya duit, nah jadi saya masukkan ke modal, kayak gini. Berarti total modal awal bukan 100 juta, tapi di angka sebentar ya, saya gesernya. Berarti modal awalnya adalah ini 10 juta ditambah 1 juta ditambah 6 juta tambah 100.000 ditambah 300.000 ditambah 100 juta. Nah, berarti di total di sini modalnya ini. Nah, berarti modal awalnya itu 117.400.000. Ini biar lebih enak bacanya, sebentar. Nah, jadi modal awal bukan duitnya teman saya ini yang 100 juta aja, tapi total modal awal adalah
117 juta. Nah, biar enak tak kasih warna merah. Ini modal awal. Berarti dari sini nanti ketemu kepemilikan sahamnya 117 juta, berarti teman saya modalnya 100 juta. Untuk saya modalnya 17,400. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya komposisinya. Ini saya, ini teman. Nah, ini yang dimaksud pembuatan RAB. Jadi semuanya wajib masuk. Nggak cuma siapa yang punya duit, tapi semuanya kalau seandainya punya barang-barang yang nggak kepake di rumah, punya intelektual. Misal saya bisa desain, kemudian saya yang mendesain logo, saya fotografernya, saya videografernya. Itu nanti semuanya dimasukkan ke sini, ke komposisi saham di sini. Nah, itu kenapa harus ada RAB di sini. Berikut jasa, misal seandainya nanti butuh konsultan, misal di sini juga harus dimasukkan, atau mungkin butuh jasa desain grafis, jasa pembuatan logo, dimasukkan di sini sehingga tahu berapa modal awalnya. Baru kita tentukan di akhir berapa sih modalnya. Misal kayak gini nih, nah, ini buat simulasi aja. Buat alat habis 100 juta, buat bangunan habis 150 juta, buat service and additional ini tadi jasa, pakai jasa konsultan, perizinan, izin merek dan lain sebagainya habis 25 juta. Total modal awal 275 juta. Nah, kayak gini. Ini berarti modal awal. Sebelum kita masukkan modal kita di bisnis, kita bikin simulasi dulu. Kira-kira cocok nggak kita invest di sini? Tadi perencanaan kan sekedar perencanaan, kita mau jalanin juga saran saya harus dibuat rundown-nya seperti ini. Saya mau bikin cafe modal 275, ini balik modalnya berapa lama? Misal nih di jam operasional nanti saya rencana buka dari jam 12 siang sampai jam 12 malam misal. Berarti total 12 jam. Kemudian rata-rata konsumen per table, misal orang duduk dari hasil survei, ini balik lagi ke hasil survei itu sekitar 90 menit. Misal, orang duduk di kafe, nongkrong, itu per orang, per bill, itu sekitar 90 menit. Total meja, ini yang dihitung dalam bisnis kuliner itu di awal ya, untuk menentukan target minimal, itu total table-nya. Jangan total seat, apalagi kalau konsepnya dine-in, itu yang dihitung adalah potensi di penjualan online. Misal, biasanya di tetangga sebelah itu sampai 100 cup itu take away. Di GoFood lakunya bisa segitu. Jangan dihitung di situ dulu, tapi dihitung di total table-nya dulu. Misal saya punya 10 table, oke. Dihitung mejanya, bukan kursinya. Next ke target penjualan. Nah, ini dilihat dari hasil rata-rata kita melakukan studi kelayakan bisnis tadi ya. Ternyata kompetitor itu sehari yang di segmen kita itu lakunya misal 40 cup, ya ditulis 40 cup. Kayak misal di Malang itu dari hasil survei saya di segmen mid-low itu rata-rata per hari penjualannya di angka 42 cup. Ini hasil survei saya tahun 2021 waktu COVID. Ini 42 cup. Nah, baru kita mau jualan harga rata-ratanya berapa? Saya mau 10 ribuan, saya mau 20 ribuan, itu nggak asal, tapi berdasarkan hasil survei tadi. Misal minuman rata-rata harga, saya mau buka di Malang, misal harga 14.300, yang kita masukkan di sini. Nah, jadi tahu, dengan total 10 table, penjualan rata-rata 42 minimal, dengan harga 14.300 itu balik modalnya sekitar 38 bulan. Nah,
sekitar 3 tahun 2 bulan. Nah, dari perhitungan kasar semacam ini, kita masih mau nggak invest? Nah, jadi kita punya keinginan, kita punya impian, kita optimis, kita bikin perencanaan, tapi nanti dilihat dulu di sini, ini sehat atau enggak. Bisa aja di sini ternyata, misal ya, ini saya ubah di angka 10.000. Di angka 10 ribuan harganya, balik modalnya 54 bulan. Nah, ini masih mau nggak? Yang dimaksud semua orang pasti mau ya, dengan profit segini pasti mau. Tapi masalahnya bagi beberapa pebisnis, apalagi yang jalan di kuliner, itu rata-rata banyak investor yang dia menjadikan bisnis kuliner ini second business, bukan bisnis utama. Yang dimaksud second business, dia punya bisnis sebelumnya. Di sini, waktu jadi bisnis kedua, otomatis kita harus tahu bisnis utamanya itu keuntungannya berapa. Kalau seandainya keuntungannya di bisnis awal, di bisnis misal dia showroom mobil, keuntungannya bisa sampai 30%, nah ngapain masuk ke sini kalau BIP-nya terlalu lama? Misal profitnya per tahun cuma di angka 10%, berarti per bulannya 1%. Nah, ngapain kan gitu? Ini harus dibuat simulasi dulu sebelum kita nyemplung, sebelum kita masuk ke bisnis tadi, ke bisnis yang mau kita jalankan. Yang dilihat adalah segmen pasar kita. Nah, yang pertama, ini kan kita udah menentukan target nih, 420.000. Target omset rata-rata harian, misal. Kemudian target omsetnya 12,6 per bulan. Kita lihat dulu di segmen pasar dari hasil survei tadi. Jadi gini, kenapa tadi urut-urutannya panjang ya? Karena ini saling berhubungan. Misal saya mau ambil di segmen mid low yang harganya menengah ke bawah lah, sekitar 10.000 sampai 15.000. Di sini saya buat analogi ya. Nah, misal ada 3 segmen. Nah, ada 3 segmen bisnis, ada premium, middle, sama low. Misal, ternyata di segmen low, middle, atau di segmen premium itu profitnya sama aja. Ternyata, nih ya, saya kasih warna kuning. Ternyata profitnya sama aja. Low, misal di low di sini ada contohnya, misal brand, ada coklat klasik, ada pesan kopi, ada Tepoci, lain sebagainya. Ini yang harga jualnya di angka 5.000 sampai 10.000. Di sini tulisannya HPP-nya tinggi, operasionalnya rendah, keuntungannya sekitar 25 sampai 35%. Kenapa HPP-nya tinggi dan operasional rendah? Karena ini misal ya, di biaya operasional, misal di sini 15 sampai 25% itu diambil dari kalau brand semacam ini, misal bukanya di depan Indomaret, nah itu kan nggak ada toiletnya, nggak ada smoking area, nggak ada waiters, ya cuma ada orang beli, berdiri, ditunggu, setelah selesai dikasih, udah pulang. Jadi nggak ada biaya operasional, nggak ada waiters, nggak ada AC, nggak ada macam-macam. Tapi HPP-nya tinggi, jual 10.000, HPP-nya sekitar 6.000, ya kan. Profitnya dia di angka 25 sampai 35. Di segmen middle misal Starbucks, Coffee Bean & Tea Leaf, kemudian Jiko dan lain-lain ya, misal. Di sini HPP-nya sedikit lebih kecil, tapi kos operasionalnya tinggi. Alasannya sederhana, karena dia sewa tempatnya mahal. Terus yang kedua, biasanya itu ada AC, ada waiters, ada musola, ada itu semuanya ada biaya operasionalnya. Di segmen premium lebih tinggi lagi. Di sini 30 sampai 40%. Jadi misal hotel bintang 5 atau resto premium ya, itu kadang satu meja ditunggu satu waiters. Kadang satu ruangan itu ada AC 5 PK. Nah, sekarang bayangin aja satu AC 5 PK listriknya berapa? 1 jam. Kayak gitu. Jadi kos operasionalnya sangat tinggi. Belum lagi nanti kayak misal di hotel bintang 5, kadang kita beli teh, itu harganya misal 50 sampai 100.000 ya per cup. Mahal nggak? Kalau menurut saya nggak mahal. Karena dari situ nanti fasilitasnya banyak di sini.
Misal operasional 30-40%. Biasanya waktu kita datang ke hotel ada tulisan, kita dapat teh ya. Teh itu taruh di pouci, misal ada tea bag 1, tea bag yang premium kayak misal Dilmah mereknya. Terus di situ waitersnya ngomong nanti free flow Pak, kalau mau tambahan air atau mau tambah gula saset nanti minta aja, kita kasih. Di situ kan kosnya lumayan tinggi, belum lagi listrik lain sebagainya ya. Waitersnya yang nunggu, kadang belum lagi saya pernah di hotel itu nanya, Mbak bisa numpang ngeprint nggak? Itu gratis kadang. Iya Pak, mana filenya mau di print? Saya kasih filenya, di print kan buat materi meeting ya, ternyata semuanya gratis, termasuk fasilitas. Itu alasannya biaya operasionalnya di sini tinggi. Tapi kalau dihitung di segmen kaki 5 atau bintang 5 di sini, profitnya sama kok. Yang kita kejar adalah kuantitinya. Nah, di sini. Dari sini kita tahu, kita ambil di mana. Oke, saya mau ambil di segmen low aja, yang harga 10.000 sampai 15 ribuan. Oke, di sini. Berarti HPP-nya di angka 40-60%, operasionalnya segini. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, tadi saya cerita ini fungsinya buat masukin di sini. Ini kan tadi misal 40-60%. Tapi jarang ada yang sampai 60% karena terlalu tinggi ya. Saya masukkan di sini 50%. Nanti filenya bisa di-download. Terus, nah, ini tak buat 50% dulu. Nah, kemudian di sini ada biaya operasionalnya 15-25%. Nah, kita masukkan, misal dibuat 25%. Nanti 25%. Nah, di sini saya ubah jadi 25%. Nah, ada biaya penyusutan, maintenance dan penyusutan. Di sini maintenance dan penyusutan itu yang dimaksud, seandainya saya punya kafe ya, saya punya kafe itu kan biasanya ada servis mesin kopi, kemudian ada lampu yang putus, ada kulkasnya error, ada AC-nya nggak dingin, hal-hal kayak gitu. Itu dianggarkan di awal, rata-rata di angka 0,5 sampai 0,7. Ada juga biar lebih enak ngitungnya 1% dari total omset, ini dianggarin. Nah, jadi jelas ya di sini. Jadi dengan total modal 275 juta, saya punya 10 set meja, bukanya 12 jam, dan target penjualan minimal 42 cup per hari, harga rata-rata 10.000, saya kasih warna merah di sini. Itu balik modalnya sekitar 60 bulan. Nah, dari sini harus disetujui dulu. Kalau seandainya, waduh 60 juta terlalu, 60 bulan terlalu lama, berarti kita ubah. Ini real nggak? Nah, sekarang saya hitung lagi di biaya operasional. Dengan saya buka konsepnya semacam ini biar cukup. Nah, seandainya saya bikin kayak gini ya, nah, semacam janji jiwa, misal janji jiwa. Nah, ini apa aja sih yang dibutuhkan? Misal biaya sewa tempat, ini kita breakdown masuk ke biaya operasional aja, biar BIP-nya nggak terlalu lama. Misal biaya operasional sewa tempat, dimasukkan ke sewa tempat, boleh nggak? Boleh aja. Misal sewa tempatnya per bulan 5 juta, kalau setahun 60 juta, berarti per bulannya 5 juta, bisa aja. Atau ini di sini dihapus, masuk ke modal awal aja mas, biar operasionalnya nggak terlalu tinggi. Yang masuk ke operasional diantaranya misal gaji karyawan. Gaji karyawan. Misal barista 2 juta. Saya punya 3 barista kali 3. Berarti kan di sini 6 juta. Nah, kemudian apa? Listrik. Kemudian apalagi? Air, biaya keamanan, biaya kebersihan, kemudian internet. Nah, misal listrik, air, keamanan, kebersihan, internet. Listrik misal dibuat 1 juta, air
misal 250.000, kebersihan misal 200.000, keamanan misal bayar security di kompleks 150.000, kebersihan 200.000, misal internet sekarang 400.000. Nah, kita total dulu di sini kayak gini ya. Nah, ternyata di sini ketemunya bukan 1,5 juta. Biar enak bacanya sebentar. Oke. Ternyata setelah dihitung operasionalnya ini 8 juta. Ini belum biaya. Biasanya ada ya kalau di kompleks, di kampung atau perumahan itu ada biaya lain-lain. Lain-lain ini ada sumbangan 17 Agustus. Sumbangan apalah. Kadang kegiatan-kegiatan warga dianggarkan 250.000 per bulan. Kalau di kota besar biasanya ada biaya ormas. Ada yang minta-minta, nah, itu biasanya ada itu. Ini harus dianggarin. Jadi kalau ada yang minta-minta semacam kayak gitu, nggak usah dimungsuin, tetap dianggarin aja. Selama menguntungkan buat kita, nggak usah diambil pusing. Sehingga total operasionalnya ini fix di angka 8.250.000. Padahal di sini kan 1,5 juta cuma anggarannya. Sekarang saya tulis dulu 8.250. 1, 2, 3. Nah, dengan harga jual 10.000 per hari 42 cup, itu ternyata nggak nutut kalau biaya operasionalnya segini. Nah, ini simulasi yang harus kita buat. Nah, kenapa? Karena setiap bulan kita tekor di angka 2.076.000. Ini minus. Ya. Sekarang kita turunkan lagi. Kalau gitu nggak pakai 3 karyawan, pakai 2 karyawan. Nutut nggak? Nah, ini berarti 4 juta ya. 6.250.000. Masih minus. Masih minus lagi. Kita turunkan lagi. Kalau gitu gajinya di angka 1,5 juta kali 2 orang berarti 3 juta. Nah, 5.250.000. Nah, balik modalnya 298 bulan. Nah, lama, per bulannya cuma 924.000. Dan saya pastikan semua investor nggak ada yang mau. Ini belum lagi kalau ternyata duitnya teman joinan kita, ini pinjaman bank, cicilannya berapa. Nah, ini akan jadi masalah. Jadi biar nggak berantem di kemudian hari ke tim kita, sama tim kita, investor kita, ini harus dibuat dan disepakati dulu. Misal angkanya 5.250 di sini ya, fix, nggak bisa diteruskan, nggak bisa dipaksakan. Ini bisanya adalah diubah. Oke, kalau gitu harganya jangan 10 ribuan. Kalau gitu dibuat di angka 15.000. Notot nggak? Nah, oke, notot. Profitnya kita naik dari 900.000 itu tadi ke angka 4 juta di sini. 4 juta rupiah ya. Di angka 4 juta ini kira-kira masih worth it nggak sama modal kita? Misal modalnya pinjaman, misal pinjaman dari bank. Ternyata ada statement dari teman kita, wah kalau 4 juta nggak nutut, soalnya aku angsuran banknya, aku pinjam duit 275 juta, ini cicilan angsuran di bank 5 juta, misal dapatnya dari KUR, angsurannya 5 juta, berarti kan nggak bisa. Kalau diterusin ini bakal jadi masalah. Berarti apa? Dicari lagi. Apa bisa ditekan di sini? Oh ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oke, kalau gitu di sini harga rata-ratanya yang saya naikkan, atau mungkin target penjualannya yang saya naikkan. Kalau target jangan. Saran saya harga di sini. Misal dibuat 16.000. Nah, masih nggak nutut, dibuat 17.000 misal. Oke. Di sini ketemu 5.200.000. Nah, berarti harga rata-rata, dalam arti harga rata-rata ini bukan semuanya 17.000, enggak. Tapi nanti kita bikin, misal kopi susu ada yang harga 10.000, teh ada yang harga 10.000 atau 9.000. Kemudian ada frappe harga 30.000, ada 25. Kalau ketemu nanti di angkanya 17.000. Nah, ini yang dimaksud dengan harga rata-rata, bukan berarti semua 17.000, enggak.
ketemunya di angka profitnya segini. Kalau seandainya di angka ini semuanya setuju, investor, teman-teman atau tim kita setuju, ya udah kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, mulai ngerealisasikan bisnis. Nah, berarti modal 275. Atau kalau di sini dirasa terlalu tinggi, berarti ya di modal awalnya yang dikecilin lagi. Kayak misal ini modalnya 275, kalau gitu coba saya pangkasnya di angka 200, di angka, nah 225 misal, nah, di angka 225 juta. Nah, kalau ini tadi balik keuntungannya 5.245.000, kalau ini keuntungannya, sebentar, omset bulanan 1742 ya. Balik modalnya sekitar 43 bulan. Nah, kalau ini 52, kalau ini di angka 43 bulan. Nah, ini saya kasih warna kuning. Balik modalnya. Nah, ini dulu yang dibuat pakem. Kalau seandainya nggak masalah, ya udah jalanin aja. Tapi yang sering jadi masalah adalah di sini. Di sini gaji dan lain sebagainya ini hubungannya sama nanti siapa yang kerja. Katakan misal gini, oke, gaji 1,5 juta kali 2 orang, kali 2 orang barista ya, barista 1 sama misal barista 2. Oh sorry, ini 1, ini 2. Nah, misal ini 1,5 juta, ini 1,5 juta. Ini kan asumsi kalau itu orang lain. Nah, gini aja. Nah, barista 1 atau 2 ya. Terus ini tak tariknya dulu. Nah, masalahnya di sini misal barista 1 ini ternyata bukan orang lain, tapi saya sendiri. Misal saya nanti ngebar jadi head bar, mau nggak saya di angka 1,5? Jadi jangan mentang-mentang kita owner, akhirnya di sini mau digaji. Misal barista 1 di sini, saya nih minta gaji 10 juta, nggak boleh seperti ini, harus disesuaikan. Nah, akhirnya kan biaya operasionalnya tinggi. Kalau seandainya kapasitas ngebar untuk bikin minuman-minuman seperti es kopi susuan aja, anggaran 1,5 ya 1,5. Meskipun kita saya sebagai owner terjun di situ, gaji saya yang saya terima adalah ini. Nah, biar biaya operasionalnya biar jelas, biar apa istilahnya, kos operasionalnya itu ya di sini. Jadi total 5.250.000. Setelah ini selesai, nggak ada kendala, investor mau, teman mau, tim mau, kita mau, semuanya oke, deal. Berarti diputuskan di awal total modal 225, perkiraan minimal balik modal 43 bulan, penjualan rata-rata 42 cup, ya ini jam operasional, oke. Berarti RAB kita selesai. Jadi di RAB ini, kenapa harus ditulis semacam ini? Ya harus detail, sangat-sangat detail, karena simpelnya adalah duit itu jahat. Duit itu jahat. Kalau nggak disepakati di awal, nggak buat semacam ini, pengalaman saya pribadi, pengalaman teman-teman atau klien-klien saya yang main duit kecil, modal 100 ribuan sampai modal puluhan juta, miliaran, itu rata-rata bermasalah. Tapi kalau ini disepakati, nggak cuma disepakati, tapi dibuat kemungkinan terburuk dulu. Kayak gini kan, sesepi-sepinya 42, atau mungkin di sini ditulis 30 cup per hari. Di sini udah semuanya oke, ya nggak masalah. Misal dibuat 30 cup ternyata nggak mau, atau mungkin di sini tak buat 40 cup aja. Ternyata masih oke, ya nggak masalah. Kayak gitu. RAB penting dan semuanya wajib dimasukkan. Hak intelektual kita, skill kita, keringat kita, waktu kita membuat
RAB, misal saya sama teman saya bikin, teman saya di Jakarta, saya di Malang, saya bagian belanja, ya berarti saya sebagai purchasing. Besok saya setup menu, berarti saya sebagai konsultan beverage, misal setup menu minuman. Kemudian saya punya skill sebagai desain grafis, ya berarti saya minta gajian di situ. Tapi di sini yang dimaksud bukan saya enaknya sendiri biar nanti sahamnya tercapai sama, tapi fungsi di sini adalah semua yang kita kerjakan itu adil, biar nggak ada nanti ke depan, wah saya udah total ngembangin ini, kamu cuma modal duit, kamu nggak pernah di sini, kamu minta untungnya aja. Nah, biasanya ada statement semacam itu, dan nggak kejadian semacam itu. Jadi RAB di sini wajib ditulis semuanya. Kita punya asbak, kita punya sapu di rumah nggak kepake, punya tabung gas, kita punya gula setengah kilo, yang semuanya dibawa ke outlet, yang nanti jadinya di aset perusahaan wajib ditulis. Dan ditulis di sini wajib ditulis di biaya atau harga rata-rata saat itu. Nggak boleh dinaikkan, nggak boleh diturunin. Saya punya gula berapa setengah kilo, ya masukkan gula setengah kilo saat itu harganya berapa. Nah, itu untuk ngitung aset perusahaan kita juga. Ini yang harus kita tulis, interior, eksterior, RAB material equipment, kemudian ada ini ya, jasa, dibuatkan semacam ini, total RAB-nya berapa, kepemilikan saham semuanya berapa, oke. Berarti di pembuatan RAB selesai. Nah, semacam itu. Jadi poin ketujuh ini lumayan panjang ya, pembuatan RAB, rancangan anggaran belanja dan rancangan kerja, semuanya disesuaikan, ditulis secara lengkap. Ini yang dibuat pondasi juga RAB awal, karena nanti waktu kita buat list aset, equipment, itu semuanya dasarnya juga dari sini, jadi saling berhubungan. Banyak sekali yang ngomong, Mas kok ribet sih mau bikin usaha. Oke, ini kan syarat yang harus dijalankan. Ini nggak harus bikinnya 1 bulan, sambil jalan setiap hari, 2-3 hari selesai kok. Tapi ini saran saya harus dibuat, entah itu tulisan tangan, coretan, dibuat di file, tapi harus ada. Saran saya seperti itu. Ini untuk poin ke-7, pembuatan RAB dan rancangan anggaran belanja. mlgcoffee.com